Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahana Vinka Anindiva. Saya di sini akan berbicara mengenai tentang isu mudik menjelang Lebaran di wilayah Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur memiliki karakteristik unik dalam konteks mudik Lebaran. Sebagai salah satu provinsi dengan populasi besar dan pusat-pusat urban yang signifikan seperti Surabaya, Malang, dan Jember, Jawa Timur menjadi titik awal dan tujuan mudik bagi banyak orang. Di sini saya sudah menganalisis isu mudik yang spesifik terjadi di Jawa Timur. Yang pertama yaitu masalah tiket yang lebih mahal. Di Jawa Timur, moda transportasi yang umum digunakan untuk mudik adalah bus antar kota dan kereta api. Tiket bus terutama untuk tujuan luar Jawa Timur seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Sumatera cenderung mengalami kenaikan signifikan menjelang Lebaran. Ketersediaan tiket kereta api juga terbatas, terutama untuk rute-rute populer. Pemerintahan yang tinggi dari masyarakat Jawa Timur yang ingin mudik ke berbagai daerah menyebabkan kenaikan harga. Rute-rute mudik yang sangat padat dari Jawa Timur meliputi Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, serta ke berbagai kota Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kenaikan harga tiket di rute-rute ini akan sangat terasa. Kenaikan harga tiket dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang ingin mudik. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk perjalanan yang mungkin mengurangi anggaran untuk kebutuhan lain selain Lebaran. Yang kedua, masalah antrian di kendaraan umum. Terminal bus seperti Terminal Purabaya di Surabaya, Terminal Arjosari di Malang, atau stasiun kereta api seperti Stasiun Gubeng di Surabaya. Stasiun Malang akan mengalami lonjakan penumpang yang luar biasa. Antrian panjang untuk membeli tiket jika belum pesan sebelumnya, atau untuk naik ke kendaraan umum akan menjadi pemandangan umum. Keterbatasan kapasitas kendaraan umum seperti bus dan kereta api mungkin tidak mencukupi untuk menampung seluruh pemudik yang ingin pulang secara bersamaan. Hal ini menyebabkan antrian yang semakin panjang dan berdesakan. Antrian tidak hanya terjadi untuk perjalanan antar provinsi, tetapi juga perjalanan lokal di dalam Jawa Timur, terutama menuju daerah-daerah yang wisata atau kota-kota besar lainnya. Antrian panjang di tengah cuaca yang mungkin panas dan kondisi fisik yang lelah akan menambahkan bagi pemudik. Yang ketiga, kemacetan. Jalur-jalur utama di Jawa Timur yang menjadi akses keluar masuk provinsi akan mengalami kemacetan parah. Beberapa titik rawan kemacetan meliputi jalur Surabaya, Mojokerto, Jombang, Nganjuk menuju Jawa Tengah, dan seterusnya. Jalur Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo menuju wilayah Jawa Timur dan Bali. Jalur Malang, Batu menuju daerah istimewa dan menuju jalur alternatif. Jalur Pantura atau Pantai Utara, meskipun sebagai besar melewati Jawa Tengah, jalur Pantura yang masuk wilayah Jawa Timur akan mengalami kepadatan. Kepadatan juga terjadi sekitar akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Bandar Juanda Surabaya. Peningkatan volume kendaraan pribadi. Selain kendaraan umum, peningkatan drastis volume kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang digunakan untuk mudik juga menjadi penyebab utama kemacetan. Beberapa titik simpul seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan area wisata lokal juga akan mengalami kemacetan karena aktivitas masyarakat yang meningkat menjelang selama Lebaran.
Kondisi jalan infrastruktur merupakan jalan yang terus diperbaiki. Beberapa ruas jalan memungkinkan belum mampu menampung volume kendaraan yang sangat besar, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Isu mudik di Jawa Timur memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi grafis, demografi, dan budaya lokal. Masalah tiket mahal, antrian panjang di terminal dan di stasiun, serta kemacetan di jalur-jalur utama menjadi tantangan nyata bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Di Jawa Timur memiliki potensi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangkitkan rasa kebersamaan, empati, dan harapan akan perbaikan di masa mendatang. Biaya mudik Lebaran pada tahun 2025 diprediksi naik kisaran 20% sampai 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena adanya kenaikan harga BBM dan tarif transportasi. Akibatnya banyak keluarga harus menyesuaikan anggaran atau bahkan memilih untuk tidak mudik. Meningkatnya biaya mudik ini menjadi perhatian penting terutama bagi keluarga yang penghasilannya terbatas. Kenaikan ini tidak hanya berpengaruh pada keputusan mudik, tetapi juga mendorong keluarga untuk mengurangi belanja untuk persiapan Lebaran. Fenomena ini berpotensi mengurangi momen kebahagiaan reuni keluarga yang biasanya ditunggu-tunggu saat Lebaran. Selain itu, dampak berkurangnya arus mudik juga akan berimbas pada perekonomian daerah. Mudik selama ini menjadi pendorong utama perputaran uang di daerah tujuan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dengan adanya pengurangan jumlah pemudik, UMKM lokal yang mengandalkan penjualan oleh-oleh, jasa kuliner selama Lebaran kehilangan pendapatan.